Rungkat. Oh, hujan lagi guys di sini mah. Cukup lumayan besar. Iya. Gimana atau sih abi mah? Kan lo bilang. Bangun tunggal dia. Kalau tereh gitu masa tuh? Tahun kali dulu lagi. Endog, daging, gorengan, asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi seperti biasa di lanjutan video berikutnya lagi ya guys. Nah, di depan ada ke Cikajang Garut, ke kanan itu Miramare, ke Sancang guys. Langsung tembus ke Pangandaran bisa sebelah kanan itu untuk jalur pantai ke Pangandaran. Sekitar estimasi 4 jam ya guys. Estimasi 4 jam lah perjalanan menuju Pangandaran. Dikarenakan Asep Codet terlalu kesorean, jadi Asep Codet akan coba jalur ke Cikajang melalui Pamengpeuk ini ya guys. Nanti tembus ke Garut. Nah, nanti dari Garut Asep Codet Petualang akan coba tembuskan lagi ke Bandung melalui Kamojang. Jadi untuk sekarang sih konsentrasinya kita ke Cikajang, karena di sana juga ada saudara juga ya guys. Jadi Asep Codet Petualang kayaknya akan istirahat semalam di sana. Soalnya ini di sini itu kalau nggak salah ini teh udah jam 4 lebih kalau nggak salah. Ya guys, jadi sekarang explore, kita coba situasi terkini 2023 dari Jalan Pamengpeuk ke Garut ya guys. Kita bisa lihat lah kondisi jalan mah udah aman, bagus, dan udah banyak pemukiman juga ya guys. Tapi nanti ada satu tempat jalur yaitu Gunung Gelap. Tapi sekarang juga Gunung Gelap udah banyak kios-kios juga ya guys. Kalau dulu itu hutan asli, hutan belantara, cuman ada jalan juga di sana itu. Oke guys, untuk perjalanan kali ini cukup lumayan, 1 jam lagi ini. Karena kalau misalkan full ini lebih dari 1 jam ya guys. Dan penuh tantangan juga karena ini jalur legend juga ya guys. Jadi udah lama juga dipakai ini untuk ke pantai dulu, keseringan dari Bandung ke sini memakai jalannya. Kalau sekarang sih udah punya alternatif, jadi kalau yang dari kota tuh ke Soreang dulu karena di Soreang ada tol. Jadi langsung ngambil ke arah Ciwidey ya guys, ke Tanjakan Seribu, atau mau ke Pangalengan yang ke Cisewu, itu lebih cepat lagi sampai ke pantai. Tapi kalau untuk daerah Garut, Tasik masih ke sini ya guys jalurnya ya. Daerah Garut, Tasik masih ke sini, Rancaikek lah masih ke sini. Yang dekat-dekat kota Bandung, yang dekat-dekat ke Nagreg mah masih jalur sini kayaknya guys. Makanya ini kalau lagi tahun baru, ini padat banget guys jalan ini, sampai macet panjang. Oke guys, nanti kita lanjut karena perjalanan cukup jauh. Pokoknya malah ini mudah-mudahan jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau perjalanan dari Pamengpeuk, misalkan mau ke Garut, nah ini jalurnya ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, tadi itu ada salah satu jalan ya menuju ke apa itu teh, ke Pangandaran. Jadi kalau teman-teman yang mau sambung dari Santolo ke Pangandaran, tadi ada petunjuknya dari alun-alun kota Pamengpeuk tuh sedikit lagi lah. Nanti ada plang di atas dan di sana bertuliskan ada yang mau ke Garut ke Bandung, dan ke kanan Miramare dan ke Sancang. Nah itu ada salah satu jalur alternatif ke Pangandaran ya guys. Kata orang sini masih estimasi 4 jaman di sana ya guys. Ya lumayan lah, cukup panjang juga.
tapi jalannya tuh enakan katanya dibanding ke jalur sana gitu. Ya lebih banyak lautnya. Ya sama aja sih jalannya ya, yang penting mah lama-lama tuh jalannya sampai ke tujuan, ke Pangandaran. Nantilah Asep ada tuh nggak coba jalur ini, jalur yang Miramar. Oke guys, di sini tuh masih perjalanan cukup panjang dan masih di jalur yang berkelok-kelok juga ya guys. Jadi nggak kalah keloknya sama ke Cidaun, ke Naringgo. Dan perjalanan cukup, waduh lihat. Tapi kalau di sini sih udah gak terlalu banyak turunan tanjakan ya guys. Ya seginilah normal-normal, nggak ada tanjakannya, paling sedikit tanjakan yang segini lah. Pokoknya perjalanan dari Santolo Pamengpeuk ke Garut ini atau ke Cikajang ya guys, estimasi sih harusnya 2 jam ya, dikarenakan Asep sudah petualang banyak berhenti juga. Ini agak lama juga di sejam gitu. Lebih cepat kali ya. Yang pasti sih Asep sudah petualang sampai di Cikajang tuh jam 5 lebih. Kalau saya nggak salah ini teh saya berangkatnya jam 4 ya, nggak tahu jam, pokoknya jam 4 lah, jam 4 kan ini teh berangkat dari kamu. Oke guys, nanti kita lanjut. Kebayang ya guys, kalau misalkan ini perjalanan dulu atau pas sebelum di Hotnik gini, kayaknya wah lama banget perjalanan untuk mencapai ke laut ini ya guys. Karena mungkin ini dulu adalah dibikin oleh Denles juga kayaknya sih guys, dan dengan cara kerja paksa juga dulu. Dan di sini tuh ada sejarahnya juga mungkin guys. Kalau kita gali lagi ya mungkin ada cerita-cerita yang mungkin bisa menjadi sejarah dan jadi renungan buat kita juga ya guys, karena tidak semudah itulah untuk membuat sebuah jalur atau rute jalan ini ya guys. Apalagi ini cukup panjang juga, dan dulu tuh belum ada alat-alat canggih seperti sekarang ya guys. Gampang untuk membuat jalan, sampai ada kendaraan-kendaraan pengangkut semen kan memang nggak ada ya guys. Yang pasti sih kita harus selalu menghargai bahwa jalan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan membuatnya. Jadi kita lebih baik selalu menghargai juga ya guys, menghargai dan menghormati para sesepuh kita dulu dalam membuat jalan ini. Karena kita cuman bisa menikmatinya aja sekarang guys, alhamdulillah ya. Ya begitulah guys, jadi ini nggak ada bahan cerita lagi, jadi ada kisah apa barusannya guys. Itu kayak curhat juga ya guys ya. Oke guys, dikarenakan ini perjalanan cukup panjang juga, dan nanti kita akan bertemu dengan zona-zona yang cukup ekstrim juga ya guys, dengan cuaca yang gelap nanti di sana, dikarenakan memang depan di sana nanti kita akan menemui titik hujan yang cukup ya lumayan lah, nggak terlalu besar juga, cuman itu pas di titik gunung gelap ya guys, yang terkenal di jalur Pamengpeuk Garut ini ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut.
guys, lanjut lagi cerita-cerita tentang Pamengpeuk ini ya guys. Jadi emang ada sejarah dari dibalik nama Pamengpeuk ini ya guys. Jadi dulunya tuh ada sebuah kerajaan mungkin ya guys, kerajaan yang kebetulan pada saat itu dikuasai oleh Prabu Gesan Ulun ya guys. Jadi ini tuh cerita yang diyakini secara turun temurun dan saya pun ya harus selalu menghargai budaya atau cerita-cerita kesepuan kita terdahulu ya guys, karena kita juga kan belum tahu dulu, belum lahir juga, tapi dengan adanya cerita-cerita dan ada sedikit pengetahuan lah, kita nanti bisa membanding-bandingkan dengan cerita yang lainnya juga apakah sinkron atau sama. Tapi kebetulan sih setiap cerita yang Asep Codet petualang lalui ya guys, jadi selalu sambung-menyambung juga sih, emang ada jadi cerita dari satu ke satu yang lain teh ya sama, ada kepetisan juga. Jadi guys, Prabu Gesan Ulun ini mendapat wasiat ya guys pada saat itu dari bapaknya atau ayahnya ya guys, yaitu yang bernama Pangeran Santri. Jadi gini nih pesannya itu atau wasiatnya itu ya, jika ayahnya meninggal itu nanti jasadnya dibuang ke aliran sungai, seperti itu ya guys. Tapi ini saya tidak untuk 100% betul juga ya guys, tapi yang mudah-mudahan ada yang misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi ya guys. Nah misalkan jadi cerita yang tadi ya guys, jadi Pangeran Santri ini kalau meninggal itu jasadnya dibuang saja ke aliran sungai, wasiat ke anaknya yaitu ke Prabu Gesan Ulun. Dan jika jasadnya tersebut misalkan ya guys tersangkut pada aliran sungai, maka beliau berkata ditimbunlah sungainya tersebut dengan batu-batuan, atau kalau di bahasa saya ya guys, kalau di bahasa Sundanya gitu, jadi dipopok lah. Kalau itulah, kalau misalkan ada makanan gini rujak bebek gitu, jadi dipopokkan ke batu gitu ya guys, dipopok ke batu. Nah jadi cerita ini sih emang dilansir dari warisan budaya Kemendikbud yang ada di daerah Garut juga ya guys. Ya begitulah, mungkin pepok jadi Pamengpeuk gitu ya guys, seperti itu. Tapi untuk cerita-cerita yang lebih dalamnya lagi ya bisa dicari di Google juga ya guys. Jadi cerita sedikit lah tentang Prabu Gesan Ulun, yaitu anak dari Prabu Santri ya, itu mewarisi daerah kekuasaan Pajajaran dan ingin mendirikan kota pelabuhan. Jadi ini tuh salah satunya yang menyambung dari Prabu Siliwangi juga ya, karena memang dulu Prabu Siliwangi konon katanya akan membangun sebuah pesantren di Sancang, cuman mungkin ada satu hal yang lain nggak jadi juga ya guys, karena akhirnya kan Prabu Kian Santang tuh membuat pesantren di Cigadok. Nah karena pelabuhan pada saat itu di Cirebon dikuasai dan Sunda Kelapa juga dikuasai oleh Banten, jadi beliau atau Prabu Gesan Ulun ingin sekali mendirikan kota pelabuhan yang berada di sini ya guys, di Pamengpeuk ini. Nah tidak gampang juga ya guys untuk membuat pelabuhan, karena harus mendirikan sebuah jadi air itu kan harus dibendung juga ya guys, karena itu nanti akan dijadikan sebuah pelabuhan. Jadi Gesan Ulun memerintahkan untuk membelokkan aliran air yang ada di sebelah timur, atau boleh disebut daerah Cimandalakasi ya guys, dengan cara membendung aliran cai atau sungai dengan cara dipepek gitu guys, dipepek atau bahasa Sunda mengepek, dengan bukan mengepeknya jadi mengepek, tapi jadi mengepek dengan batu-batu yang besar. Nah daerah yang dilewati Cimandalakasi pada saat itu menjadi ramai, bukan sebagai kampung, dan sekarang sih namanya jadi Pamengpeuk, yaitu kota Pamengpeuk. Jadi aliran sungai yang dibendung untuk membuat pelabuhan
yang dimana pada saat itu adalah sebuah alirannya bernama Cimandala Kasih, lalu dimengpek dengan batu-batu yang besar ya guys, seperti itu kayaknya ya guys. Jadi pelabuhan dan sekarang menjadi kota Pamengpeuk. Oh seperti itulah kira-kira. Tapi untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa baca di searching Google tentang kisah Pamengpeuk. Saya mah cuman mengisi waktu perjalanan Asep Codot Petualang yang memang di sini cukup gelap juga ya guys dan panjang. Oke guys, nanti kita lanjut. Tuh guys, cuaca sudah mulai mau hujan dan berkabut juga ya guys. Jadi di sini tuh harus hati-hati karena memang ini Asep Codot Petualang kesorean juga ya guys di sini. Dan udah biasa kalau jalur ini mah kalau kesorean ya, kalau misalkan kebetulan lagi hujan, tapi keseringannya sih hujan ya guys karena di sini tuh udah memasuki hutan juga. Nah ini guys lihat kabutnya cukup tebal juga, dan buat teman-teman sih hati-hati ya guys karena di sini tuh udah kabut hujan juga ya guys, jadi harus pelan-pelan dan jangan terlalu cepat-cepat lah, takutnya jalannya licin. Dan memang di sini rawan sekali ya guys, sering juga terjadi kecelakaan. Dan kalau bisa sih jangan misalkan nggak meyakinkan perjalanan, misalkan takut longsor atau apa, mending berhenti dulu di sebuah warung-warung, banyak di sini ya guys sekarang mah, nggak usah takut juga. Tapi kalau untuk bensin sih mendingan isinya di kota Cikajang aja ya guys, karena mungkin kalau di kios-kios tuh ya yang darurat aja lah, kalau yang darurat masih bisa. Soalnya saya ngisi juga di sini sih sedikit guys ya wajar lah, membelinya juga jauh ya guys. Nah ini kondisi jalan cukup lumayan rungkat juga ya guys. Nih lihat ada ajlok-ajlokan, masih belum di hot mix juga, pada saya terakhir ada setahunan lah di sini, tahun lebih ke sini dulu pakai mobil juga dan masih rungkat. Oke guys, nanti kita lanjut. Sedikit kurang diperhatikan juga. Jalur ini untuk mah kan diomehan guys. Dari sana itu ada curug guys, rumah dan curug Cikandak, Cikondak. Ya, ya, ya. Sangat rungkat sekali jalannya guys. Oke guys, masih dalam perjalanan ke Cikajang via Pamengpeuk, Gunung Gelap, Cisompet. Jadi di sini tuh perjalanan cukup
ekstrim ya guys karena jalannya udah agak rusak juga. Tapi kalau di sini tuh untuk turunan dan tanjakan udah kurang ya guys. Kalau di sini mah rata ada normal. Cuman memang sih kalau mau ke Bandung ini salah satu jalur yang wheeling. Jadi motornya cukup jauh juga kalau ke sini ya guys. Tapi kalau misalkan yang mau ke Majalaya atau ke Saipalai bisa lebih cepat ke Kamojang. Bisa sih ke kota Bandung lewat ke Majalaya juga lebih cepat. Bolehlah, nanti kan ada video yang satunya lagi yaitu perjalanan Asep Codet Petualang dari Garut ke Kamojang guys. Dari sini sambung ke Kamojang besok kalau nggak salah itu besoknya, karena Asep Codet Petualang dari sini tuh ikut tidur dulu di rumah saudara. Oke guys, nanti kita lanjut. Mata guys. Tinggalin semangat. Cakep. Oke, kita menang. Guys, ini gunung gelap. Oke guys, singkat cerita kita sudah ada di area Gunung Gelap. Jadi area Gunung Gelap ini juga, jalan Gunung Gelap ini ada sejarahnya juga ya guys. Karena dengan namanya itu sangat seram sekali. Tapi Gunung Gelap ini masuk ke Kecamatan Sompet ya guys, dengan ya beribu kisah cerita selamnya juga yang sangat terkenal. Kenapa disebut Gunung Gelap? Pasti ada cerita di baliknya. Karena memang gunung ini juga memiliki suasana yang gelap, lembab, dan juga kalau malam sih serem ya guys. Kalau malam, kalau siang ya justru indah. Kelihatannya gunung itu masih asri juga. Juga katanya sih, konon katanya sih ini adalah Gunung Gelap ini rumah bagi para dedemit dan juga begal pada saat itu ya guys. Saking terkenalnya Gunung Gelap sebagai tempat yang sangat serem ya guys. Jadi sebagian besar dulu tuh orang-orang tidak berani lewat kawasan Gunung Gelap sendirian dulu mah guys. Tapi udah sekarang melihat tuh banyak banyak kios-kios juga ya guys. Jadi Gunung Gelap ini dengan keseramannya diawali yaitu dengan sebuah kisah ya guys, sebuah kisah seorang kesatria dulunya, atau yang kalau bahasa sekarang mah jawara ya guys, yang berasal dari Pamengpeuk. Dan sejarah Pamengpeuk tadi Asep Codet Petualang udah ceritain ya guys sebelumnya, yaitu dipengpek jalur air untuk menjadi sebuah pelabuhan. Jadilah Pamengpeuk sekarang kotanya. Ya, jadi sambung ke kesatria atau jawara yang dulu itu adalah jawara yang sangat kuat, sakti, dan memiliki kanuragan atau ilmu tingkat tinggi ya guys. Jadi di daerahnya ini atau di Pamengpeuk ini tidak ada yang bisa mengalahkan atau menyentuhnya sedikit pun. Ini cerita dari kesepuhannya guys. Oleh karena itu, maka dikarenakan tidak ada lawan di tempatnya,
atau di Pamengpeuk mungkin ya guys, karena beliau itu dari Pamengpeuk. Pergilah berkelana atau ngumbara kalau bahasa Sundanya itu untuk mencari lawan yang cocok untuk dengan ilmu dirinya ya guys, jadi yang sepadan lah katanya gitu. Tujuannya sederhana sih. Jadi beliau ini, sang jawara ini pengen ketemu sama lawan yang seimbang dengan beliau ya guys. Nah, sehingga dapat mengasah atau dapat mengukur sejauh mana sih kekuatannya, sampai soalnya kan di tempatnya tuh belum ada lawannya juga ya guys, belum ada lawan. Wah, segitu lah. Ceritanya cukup keren juga ya sih guys. Jadi sang Jawa tersebut mendengar berita bahwa di Cisompet ini ada seorang jawara juga ya guys, jawara yang kuat Kak. Karena memang dulu mah orang-orang tuh kan kebanyakannya berilmu tinggi ya guys, jadi ngelmu lah dulu mah, karena nggak ada yang lain lagi. Kalau sekarang mah kan main gadget, paling gadget itulah ya, sebetulnya ekonomi sekarang gitu. Jadi mendengar ada di Cisompet ya, mana teh yang berilmu tinggi seperti beliau yang sekarang lagi nyari-nyari katanya ya. Nah, si sang jawara ini teh ya langsung pergi ke Cisompet guys, dan beliau tujuannya untuk mengadu kekuatan dengan jawara yang ada di Cisompet. Nah, setelah sampai di Cisompet, sang jawara teh bertemu dengan sang jawara ada di Cisompet. Padahal nggak ada Cisompet ya guys, dulu juga di Ciwidey itu ada jawara juga, cuman angkatan beliau mungkin baru di Cisompet yang ada. Tapi emang perjalanan sih cukup jauh, itu Cisompet ke Garut tuh cukup jauh juga ya guys. Nah, si pendekar dari jawara dari Pamengpeuk bertanya, "Wahai pendekar Jawa Cisompet, apakah engkau pendekar yang terkenal itu yang dari Cisompet?" Aduh, terbata-bata guys. Jangan sebut heula dirimu sebagai sang jawara, orang yang ada di Cisompet itu, yang jawara di Cisompet. Kalau tidak bisa mengalahkan saya, mengalahkan si jawara yang ada di Pamengpeuk, ucapnya sambil membuka pertarungan dengan duluan melayangkan serangan ya guys. Nah, sang jawara Cisompet tidak menjawab, pendiam ya guys, introvert kalau sekarang mah, dan terus menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh lawannya atau si jawara, si mang jawara ya, si sang jawara yang ada di Pamengpeuk tadi. Nah, sang jawara mengiyakan, jadi soklah hayu kita tarung kata dia dari jawara Cisompet teh. Nah, tapi si jawara yang dari Cisompet nggak mau bertarung di tempat di situ di Cisompet, tapi pengen di tempat yang jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar ya guys. Jadi ya takutnya kepolitikan atau sampai ke ngerusak tanaman-tanaman, kan itu jelek juga ya guys, nggak boleh. Nah, bahkan takutnya juga sampai menyakiti warga. Wah, hebat nih pendekar Cisompet, jawara Cisompet benar gitu. Jadi akhirnya sang jawara Cisompet mengajak jawara Pamengpeuk untuk bertarung di sebuah gunung yang jauh dari tempat jawara Cisompet tinggal ya guys. Nah, sesampainya di gunung teh terjadilah pertarungan antara pendekar atau jawara Pamengpeuk dan jawara Cisompet. Jadi pertarungan ini berlangsung di sebuah gunung ya guys. Nah, curiganya sih gunung gelap ini ya guys. Nah, sang jawara Cisompet ini kan sifatnya itu pendiam dan introvert ya guys. Jadi selalu menangkis serangan dari jawara Pamengpeuk ya guys. Jadi selalu mengalah lah. Jadi dari mulai serangan pertama dari pendekar jawara Pamengpeuk, selalu pertarungannya tuh dihindari seperti yang belum melawan. Ini bukan pertarungan biasa, ini pertarungan dua jawara sakti berilmu tinggi pada saat itu ya guys, dan kuat. Ketika kedua jawara ini gelut ya guys, gelut gitu, atau bertarung, di sana tuh terjadi ada kemunculan kilat dan gemuruh. Wah, woi, kebayang ya, ku saktina eta memenuhi langit dan menggegerkan warga Cisompet guys. Korek terwas kumaha lagi gelut, terus aya kudu gede gitu kan, pasti laruas.
Dan karena kilat dan guruh ini terdengar sampai ke wilayah Cisompet, wah terkabayang guys, di Gunung Gelap sampai ke Cisompet terdengar kilatnya. Luar biasa, ini pertarungan yang sangat besar. Kalau dulu mah di daerah Yunani mah Dewa Zeus dan Hercules gitu. Seperti itulah guys. Tapi ini benar terjadi dan memang ceritanya sampai sekarang ada. Berarti emang kisah nyata ya guys. Nah, langit mulai mendung dan hujan deras kayak tadi perjalanan Asep petualang di Gunung Gelap barusan. Kan itu gelap terus ada kabut. Mengguyur pertarungan pada saat itu pas bisanya. Jadi jalur Asep sudah terang kan tadi hujan. Nah, jadi pada saat itu terjadi pertempuran ya guys, atau pertandingan kalau sekarang. Dan mengguyur para jawara yang sedang bertarung ya guys. Turunnya hujan tidak menghentikan pertarungan kedua jawara tersebut. Dan semakin kuat melawan satu sama lain dan kekuatan yang dikeluarkannya juga semakin besar lagi ya guys. Jadi tadi juga udah petir itu udah besar Ini, menurut guys, saya mah. ini Ini mas katanya sih termasuk Gunung Gelap. keluar lagi kekuatannya Dan ini kalau malam pada hari keluar lumayan kekuatan yang naik-naik besar. Wah berarti udah sejarah ya guys. Tapi, Emang orang Garut mah rekomendasi buat yang jago-jago suka kalau masalah kanuragan ya guys. malam kesini bagus nih. Dan hujan Oh, pun di sana ada emang pada air saat terjun itu lagi, guys. besar juga. Mantap pokoknya. Dan badai juga ya guys, angin di Gunung Gelap ini kayaknya mah disertai angin dan petir ya guys. Nah, jadi bagi para warga Cisompet mah di bawah sana, gunung tempat sang jawara bertarung terlihat menyeramkan. Nah, makanya jadi cukup seram dan karena terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kedua jawara tersebut, si gunung ini jadi gelap dan nggak terlihat ya guys, kayaknya seperti itu ceritanya. Jadi disebutlah Gunung Gelap dan sangat menyeramkan ya guys. Ya untuk cerita panjangnya mungkin bisa di searching ya guys. Untuk kelanjutan pertarungan dua jawara antara Jawara Pamengpeuk dan Cisompet, karena kayaknya sih pertarungannya sangat seri ya guys, bagus bagus maksudnya seimbang lah, seimbang. Nah jadi ini mah cerita dari itunya ya, dari warga juga ya guys, jadi turun temurun lah. Boleh kalau mau diterusin mah, jadi keesokan harinya tuh keadaan gunung yang ada di sekarang di Gunung Gelap ini, keadaannya cuacanya membaik ya guys, dan kilatan-kilatan cahaya juga sudah nggak ada, atau dulu petir atau sekarang petir warnanya guys, dan hujannya juga reda. Nah ada seorang warga ngawanikeun gitu ya guys, atau ngaberanikeun diri kita kayak tadi sendiri, mobil itu kan memberanikan ya, untuk pergi ke atas gunung yang jadi tempat pertandingan atau pertempuran antara dua jawara yang tadi ya guys. Dan warga ini pas melihat ke sana ke menemukan naon guys, jadi nggak menemukan apa-apa dan nggak ada seorang pun di sana, tidak ada jejak seperti jejak bersama petir atau suara apa. Kalau soalnya katanya sih petirnya tuh nggak biasanya suara petir yang di luar nalar ya guys. Kerusakan tempat apapun nggak ada di sini ya guys, di gunung ini, dan para warga pun tidak melihat dua jawara yang kemarin bertarung di gunung ini ya guys, yang sekarang disebut Gunung Gelap ini gitu ya. Jadi masyarakat di sekitar sana atau di sekitar Cisompet dan daerah sekitar sini meyakini kalau sampai saat sekarang kedua jawara tersebut katanya sih masih bertarung. Jadi kalau misalkan tadi Asep itu telah ngelewat pas hujan terus mendung ada guruduk, berarti itu kedua petarung masih ada di situ, kedua jawara lagi bertarung ya guys. Nah jadi warga yang di sini meyakini pada saat itulah kedua jawara sedang melanjutkan pertarungannya. Oh berarti benar guys. Jadi Asep sudah petualang kemarin itu kebetulan pas lewat ke sini, itu berarti ada pertarungan di sana guys. Mitosnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya guys. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau mendengar ceritanya sih Asep sudah petualangnya suka-suka aja ya guys. Seru kayaknya kalau cerita-cerita masa lalu. Masalahnya kan kita nggak tahu juga, tapi kadang benar juga sih guys ya cerita-cerita tersebut, karena dulu mah ada
nomor satu sih ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan ya guys, karena memang nggak ada waktu lah untuk main gadget. Kalau sekarang kan gadget kebanyakan yang main gadget guys. Bismillah aja bisa ngapung dulu ya guys. Oke guys, maaf udah berbicara cukup panjang juga, dan mudah-mudahan sih para netizen nggak marah ya guys. Ya maaf juga apabila ada salah kata juga. Oke guys, nanti kita lanjut setelah bincang-bincang cerita tentang film. Oke guys, terima kasih. Kita lanjut lagi. Selamat menikmati jalur Asep Dedet Tutorang ke Cikajang via Pamulang.
weh. Udah naik cukup lumayan terganggu guys. Batu tumpang guys. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get
it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that God can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Oh iya, batu tumpang. Oh iya, batu tumpang. Oh iya, batu tumpang. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just Nah guys, sebentar lagi kita akan segera sampai ke Cikajang dan ini sudah vegetasi perkebunan teh ya guys. Tadi kita melewati beberapa titik di Gunung Gelap, yaitu sebuah hutan juga ya guys. Nah di sini tuh ada yang namanya batu tumpang, yaitu batu yang numpang ya guys. Dan cukup besar juga. Kalau di sini cerah tuh ada tempat spot fotonya juga. Nah ini kalau nggak salah di sebelah kiri ya guys. Jadi kita bisa naik ke atas batu besar ini. Nanti bisa terlihat lah laut juga, katanya sih bisa kelihatan di sini ya guys. Karena mungkin karena besarnya juga batu ini. Nah di sini karena kondisi berkabut juga, dia Asep Petualang nggak turun dulu ya guys. Dan perjalanan kali ini tuh nggak terlalu banyak wacana juga ya guys, dikarenakan memang perjalanan ini cukup melelahkan juga, dan sejarah-sejarahnya juga mungkin nantilah bisa diterangkan lagi di lain waktu, atau mungkin teman-teman bisa searching-searching. Yang penting Asep Petualang bisa menyanyikan jalur perjalanan dari Pamengpeuk ke Cikajang dan ke Garut nanti guys. Pokoknya jangan dilewatkan lagi perjalanan Asep Petualang nanti di episode selanjutnya, yaitu dari Cikajang atau dari kota Samarang ya guys, sekitar ke Kamojang, nanti langsung ke Bandung. Estimasi cukup cepat, dan nanti juga akan melalui jalur yang cukup legenda, yaitu Cimonteng ya guys. Cimonteng yaitu tanjakan yang dulu sempat viral dan legend, sempat memakan banyak korban juga ya guys di sana katanya, konon katanya. Kalau sekarang kan udah baru lagi jalur perjalanannya ke yang jembatan kuning itu ya guys. Ini udah besar, udah besar. Maksudnya jalannya udah dicor dan besar dan gak terlalu curam juga ya. Curam masih curam, cuman gak terlalu banget kayak di Cimonteng sebelumnya yang Pasek itu. Tapi Asep Petualang akan coba eksplor ke sana ya guys, karena penasaran juga. Oke guys, jadi di sini tuh udah sampai ke Cikajang. Ini Cikajang atau Cibodas ya. Pokoknya ini sebelum sampai ke Pasar Cikajang ada daerah ini. Dan ini kalau nggak salah namanya Cibodas Cikajang kalau nggak salah ya guys, namanya teh, daerahnya teh. Jadi perjalanan cukup melelahkan juga. Dan kalau di sini sih udah vegetasi, penduduk udah banyak banget ya guys. Nah pom bensinnya juga besar banget guys, sebelah kiri. Terus ada tukang dagang juga yang sebelah kiri kanannya juga. Kita nggak usah takut kelaparan juga ya guys di sini. Yang pasti sih perjalanan cukup melelahkan, dan Asep Petualang akan coba beristirahat dulu di rumah saudara juga ya guys yang ada di Cikajang. Dan di sini mungkin tadi ada di intro Asep Petualang akan makan dulu ya guys, karena perjalanan cukup jauh juga. Kalau misalkan makan di resto kan mungkin harus ngeluarin uang banyak, karena Asep Petualang membawa uangnya pas-pasannya. Alhamdulillah yang penting bisa sampai dan bisa mengeksplor jalur dari Pamengpeuk ke Garut. Dan bisa rekomendasi buat teman-teman yang mau atau yang belum tahu jalur ke pantai selatan via
Garut Cikajang Pamengpek ya guys, seperti ini. Tapi nanti ada lagi jalan-jalan yang lain, dan Asep Codet Petualang akan coba explore yang belum pernah dilewati atau belum banyak dilewati oleh orang-orang ya guys yang mau ke pantai selatan. Oke guys, hatur nuhun pisan, jazakallah khairan katsira wa jazakumullah ahsanu jazaa. Hatur nuhun udah menonton perjalanan Asep Codet Petualang dari Pamengpek ke Cikajang Garut, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ya guys, supaya konten ini bisa lebih berkembang, bisa lebih memberikan jalur atau rute-rute jalan terbaru buat teman-teman yang belum tahu, atau ingin mengingat kembali jalan-jalan yang pernah dilalui, memorian lah guys ya, memorian bareng-bareng, dan bisa bermanfaat ya yang penting. Jaga kesehatan buat teman-teman, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam keberkahan ya guys. Ya seperti yang tadi Asep Codet Petualang sampaikan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Ya hatur nuhun yang udah subscribe, teman-teman yang udah subscribe hatur nuhun. Mudah-mudahan jadi amal kasayan, amal kebaikan. Dan yang belum subscribe hatur nuhun juga, yang penting kalian sehat walafiat, lancar rezekinya juga ya guys. Jaga kesehatan selalu dan stay tune terus di Asep Codet Petualang. Ya yang pasti lah hatur nuhun ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di Cikajang nih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu bahasa Sunda ya. Kamu lagi di mana? Tadi ini kamu nanya. Aduh, sampai kota juga dulu juga jalan guys. Bujur nih. Ya guys, kita udah memasuki alun-alun Cikajang. Nah, ini kecamatan Cikajang, mantul. Guys, kita nanti di depan belok kiri, kita silaturahmi dulu ya guys, biar saudara. Lumayan. Alun-alun wah, kacau. Aduh, gitu ya. Kita belok ke kiri guys. Belok ke kiri. Jangan lupa belok ke kanan. Guys, unik. Jalan di depan sudah terlihat. Mantap. Duduk aja. Perjalanan syahdu guys. Ini berada di perkebunan Cimanyar, Cikajang Garut. Dan memang tujuan saya mau ke rumah saudara dulu ya guys. Nanti kita lanjut lagi ke jalur Cikondang. Saya Cikon Pamojang. Di kondisinya seperti ini, berkabut. Ini kalau malam mantap nih, ngeri-ngeri sedap medutah. bensin Mini
Ternyata kesini tuh rongkat aja, jalannya udah rongkat banget ini. Udah. Dan akhirnya kita sampai di rumah orang Indonesia. Aduh, kayaknya nyasar ini teh, guys. Biarin lah, nyasar juga ke sini. Parkir di sini, guys. Mudah-mudahan ada orang, guys.